Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mahadi, apa kabarnya hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Robbal 'Alamin. Baik, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan pertanian dan peradaban manusia. Bagaimana pertanian telah membentuk peradaban manusia dilihat dari perspektif Al-Quran dan sains. Dalam sejarah perjalanan Islam, dapat terlihat bahwa Islam pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan berkembangnya peradaban dari semua sisi aspek kehidupan. Karena Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, sebagai agama yang dapat membawa kebaikan bagi semua makhluk. Dibandingkan perkembangan peradaban Barat masa lalu, Islam memiliki banyak kelebihan dalam perkembangan peradaban, dimulai dari berkembangnya ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu umat muslim dalam mengelola segala urusan kehidupannya. Peradaban yang ada pada zaman keemasan Islam seharusnya bisa dijadikan contoh pada saat sekarang, yang dimana saat ini umat muslim mengalami keterpurukan dari banyak hal dalam kehidupan. Salah satu hal yang penting yang masuk dalam pemenuhan hajat umat muslim yakni pertanian. Dalam hal ini, pertanian memiliki peran yang penting dan utama untuk diurusi dalam mendukung sektor kehidupan lainnya. Zaman keemasan Islam telah menunjukkan perkembangan sektor pertanian dalam ilmu pengetahuannya yang pesat dan maju. Peran pertanian dalam kehidupan manusia. Yang pertama, pertanian sebagai sumber kehidupan. Pertanian menyediakan makanan, bahan baku, dan energi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia. Kedua, pertanian sebagai pendorong ekonomi. Pertanian adalah sumber pendapatan dan lapangan pekerjaan bagi jutaan orang di seluruh dunia. Dan yang ketiga, pertanian sebagai pelestarian budaya. Pertanian merupakan bagian integral dari budaya dan tradisi berbagai masyarakat, khususnya di Indonesia. Pertanian dalam peradaban adalah memahami hakikat bidang ilmu di sektor pertanian yang luas. Pertanian dalam arti sempit adalah berkaitan dengan bercocok tanam. Namun di sisi lain, ia juga memiliki makna dalam ruang lingkup yang luas yang mencakup bidang pertanaman itu sendiri, kemudian bidang perikanan, bidang peternakan, bidang perkebunan, dan bidang kehutanan. Sains dan perkembangan sektor pertanian. Yang pertama, teknologi. Inovasi seperti pupuk sintesis, pestisida, dan bioteknologi telah meningkatkan hasil panen. Kemudian dalam genetika, pengembangan varietas unggul dengan sifat tahan penyakit dan produktivitas tinggi. Kemudian iklim. Sains iklim membantu memahami perubahan iklim dan dampak terhadap pertanian. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, beliau banyak membuat kebijakan untuk memajukan bidang pertanian. Di antaranya adalah penggarapan lahan yang mati, pengeplingan tanah, memaksimalkan peranan pengembangan pengelolaan lahan tidur, pengelolaan lahan yang dilindungi pemerintah, pengaturan pengeksplosasian bumi di daerah taklukan, dan pengelolaan air. Umar menghimbau untuk menghidupkan lahan yang mati sebagai cara untuk mendapatkan hak milik. Politik Umar di dalam pengeplingan tanah memiliki karakteristik diantaranya menetapkan syarat bukan milik pribadi dan tidak merugikan orang muslim atau orang kafir zimmi, membatasi luas lahan, menarik kembali tanah yang diberikan jika ditelantarkan oleh penerimanya. Dalam masalah daerah taklukan, Umar tidak membagi dan membiarkan tetap di tangan penduduk sebagai legalitas. Sistem tamim karena tanah tersebut merupakan fai bagi para pejuang yang harus dibagikan di antara mereka.
Khalifah Umar bin Khattab juga melarang bangsa Arab untuk menjadi petani karena mereka bukan ahlinya. Menurutnya, tindakan memberi lahan pertanian kepada yang bukan ahlinya sama dengan perampasan hak-hak publik. Setelah masa Khulafaur Rasyidin, bidang pertanian berkembang dengan baik sampai pada masa Khalifah Daulah Abbasiyah. Pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid, dia sangat memperhatikan, membela, dan menghormati kaum tani dengan meringankan pajak hasil bumi dan bahkan ada yang dihapuskan. Kemudian, pertanian dalam ekonomi, kontribusi, dan tantangan. Pertanian menyumbangkan 30% PDB di banyak negara berkembang. Pertanian dalam bidang ekonomi, kontribusi, dan tantangan. Pertanian menyumbang 30% PDB di banyak negara berkembang, namun memiliki satu tantangan pertanian dalam bidang ekonomi, yaitu perubahan iklim, harga input yang fluktuatif, dan pasar global yang kompetitif. Itu saja yang bisa dapat disampaikan mengenai perkembangan pertanian dan peradaban manusia. Semoga bermanfaat. See you next time.